Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan meski pilihan berbeda-beda, perdamaian dan persatuan harus dijaga. Luhut menyampaikan hal itu kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat bertemu di Singapura. Luhut dan Puan pun membahas berbagai macam topik kebangsaan mulai dari kondisi perekonomian hingga situasi global. Keduanya juga sepakat bahwa kepentingan rakyat kecil haruslah menjadi utama dan hal itu bisa tercapai jika ada persatuan seluruh anak bangsa, pemirsa. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan telah 2 kali berpidato menyampaikan kekhawatirannya tentang potensi pelanggaran pemilu. Namun tak lama kemudian Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani justru menemui Luhut Panjaitan di Singapura. Ya, Puan, pemirsa, mengaku pertemuan yang ngeri-ngeri sedap itu membahas tentang Indonesia menjelang pemilu. Apa sebenarnya yang dibicarakan oleh Puan dan Luhut di saat Megawati mengkritik kondisi politik saat ini? Akankah Puan dan Luhut menemukan chemistry politik atau daya tarik yang sama untuk ditindaklanjuti lebih jauh? Telah bergabung bersama kami ada politikus PDI Perjuangan yaitu ada Mas Guntur Romli dan juga ada pakar politik Prof. Burhanuddin Muhtadi dan juga ada pakar politik yang kami undang pula pemirsa yaitu ada Ahmad Khoirul Umam. Selamat sore Bapak-bapak semua. Pertama saya ingin ke PDI terlebih dahulu, ke PDIP terlebih dahulu. Ada yang menarik nih dengan pertemuan antara Puan dan Luhut yang keduanya bertemu saat Mega sebelumnya mengkritiki kondisi politik saat ini. Apakah ini merupakan sebuah makna ataupun sinyal apa sih sebetulnya dibicarakan lebih spesifiknya lagi, Mas Guntur? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi pertemuan antara Mbak Puan dengan Pak Luhut ini merupakan pertemuan yang baik ya, yang bagus. Karena memang... Halo, Mas Guntur Romli, suara kita terputus. Sebagai jembatan untuk menemui tokoh-tokoh yang ada di negeri ini ya. Dan juga kapasitas Mbak Puan kan selain juga sebagai salah satu ketua DPP PDI Perjuangan, juga adalah sebagai ketua DPR RI. Jadi sebenarnya tidak perlu dikaitkan ya, antara pertemuan Mbak Puan dengan Pak Luhut dengan sikap politik atau pidato politiknya Ibu Mega, karena itu memiliki konteks yang berbeda. Bu Mega berbicara dalam konteks di depan para relawan, ya. Kemudian di situ juga ada nada-nada yang keras dari pidato-pidato Ibu Mega. Dalam konteks misalnya kalau kita membaca dari soal setelah putusan isu politik dinasti. Nah, sementara Mbak Puan ya sebagai seorang ketua DPR RI ya pasti tetap akan menjaga hubungan dengan semua pihak, bahkan dengan Presiden Jokowi ketika bertemu dengan Pak Jokowi sebagai ketua DPR RI. Demikian, Mbak. Mas Gundrom, tapi kalau lihat nada narasi dari yang dibawa Puan ke Luhut Binsar Panjaitan sepertinya lebih lunak, Mas, dibandingkan dari pihak Ganjar dan juga PDI Perjuangan secara menyeluruh. Apakah memang ada arah ini sinyal dari Puan Maharani mungkin ingin mencoba mendekat ke Luhut yang identik dekat sekali dengan Pak Jokowi, Mas Gundrom? Sebenarnya kalau kita melihat itu tidak ada ya istilahnya itu untuk mendekat atau apapun ya, karena kalau kita lihat relasi ya memang harus semuanya baik-baik aja kan, Mas. Baik, tapi Ibu Mega sendiri sebenarnya merespon soal pertemuan ini bagaimana? Apakah pertemuan tersebut sebelum bertemu dengan Pak Luhut di Singapura, Mbak Puan sempat mengkomunikasikan ini dengan Bu Mega, Mas Guntur Romli, dan bagaimana respon dari Bu Mega pada saat itu? Saya nggak tahu, tapi ya selama itu terkait dengan hubungan yang positif, menurut saya itu nggak ada masalah itu, Mbak. Gitu. Baik, kita coba ke Prof. Burhan terlebih dahulu ya, Mas Guntur Romli ya. Prof. Burhan melihatnya apakah ini hanya sekedar pertemuan biasa, tidak ada konteks yang tadi kami maksud? Apakah memang ini sinyal bahwa Puan sudah merapat ke Luhut, ke Jokowi, ke Prabowo Gibran? Prof. Burhan. Gini Andrew ya, pertemuan dua tokoh penting saya kira terlalu sederhana kalau ditafsirkan sebagai pertemuan biasa saja, apalagi jelang pemilu pasti punya makna politis yang sangat tinggi, apalagi pertemuan yang melibatkan Pak Luhut dengan Mbak Puan. Jadi dua sosok ini saja
baunya aja bau politik. Apalagi kalau kemudian melakukan pertemuan, pasti pertemuannya punya dosis politik tinggi. Tetapi kan kita tidak punya akses untuk membaca apa yang dibicarakan oleh keduanya di belakang layar. Tetapi yang menarik kalau kita kaji ya dari apa yang kita lihat belakangan ini, hubungan antara PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi, itu kan hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Itu terlalu terang benderang untuk dikatakan ya, terutama sejak pendaftaran Prabowo Gibran, terutama lagi sejak putusan MK nomor 90. Jadi yang dominan sekarang terkait dengan strategi yang dipakai oleh PDI Perjuangan menurut bacaan publik adalah strategi ofensif. Ya, itu dinyatakan oleh Ibu Mega 2 kali dalam pidato 12 November dan pidato beberapa hari lalu di depan Rakornas Relawan Ganjar Mahfud ya. Jadi sangat terang benderang. Jadi yang terlihat di mata publik adalah strategi agresif, ofensif oleh tim Ganjar Mahfud, di backup penuh oleh PDI Perjuangan, sementara Mbak Puan yang dianggap lebih realistis, pragmatis, itu cenderung kurang bersuara atau kurang terdengar dalam hiruk-pikuk hubungan antara PDI Perjuangan dengan Istana. Nah, kehadiran Mbak Puan dengan pertemuan Mbak Puan dengan Pak Luhut itu bisa dibaca dalam dua pengertian. Yang pertama, bisa jadi Mbak Puan sedang memainkan strategi injak pedal rem. Ya, karena sebelumnya koleganya di PDI Perjuangan cenderung menginjak pedal gas. Ya. Jadi supaya lebih balance ya antara PDI Perjuangan dengan antara elit-elit PDI Perjuangan, kaitannya dengan sikap mereka terhadap Istana. Ya. Yang kedua bisa jadi ini move pribadi Mbak Puan. Ya. Kalau yang pertama tadi kan mengesankan seolah-olah ada koordinasi antar elit PDI Perjuangan. Jadi ada yang menginjak pedal gas, ada yang menginjak pedal rem. Itu kan asumsinya antar faksi, terutama Mbak Puan udah meminta izin kepada ibunya untuk bertemu dengan Pak Luhut dalam rangka untuk memitigasi atau menetralisir ya hubungan yang memanas beberapa minggu terakhir. Nah itu yang kedua. Kalau yang pertama, yang kedua ini manuver pribadi, jadi tidak ada kaitannya dengan koordinasi antar strategi dan faksi di internal PDI Perjuangan, tapi lebih Mbak Puan sendiri yang coba untuk mengambil inisiatif dalam rangka menurunkan tensi. Nah mana yang benar, apakah ini bagian dari koordinasi ataukah inisiatif pribadi Mbak Puan? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti ya, Mbak Puan memang lebih pragmatik sekaligus realistis ya, melihat keadaan sekarang, karena satu bagaimanapun posisi Pak Jokowi secara elektoral itu masih sangat krusial buat PDI Perjuangan. Ada 1/4 dari pemilih PDI Perjuangan hari ini yang memilih PDI Perjuangan karena suka Pak Jokowi gitu ya. Nah ini penting ini ya, karena bagaimanapun sebelum 14 Februari suara Pak Jokowi apalagi dalam konteks approval rating yang masih tinggi masih dirasa penting untuk memastikan PDI Perjuangan menang di pileg. Nah itu dulu gitu ya. Yang kedua ini juga krusial, bagaimanapun Presiden Jokowi juga punya kepentingan pada PDI Perjuangan. Jangan lupa loh ya, Pak Jokowi belum secara eksplisit memberi dukungan kepada Prabowo Gibran. Artinya Presiden Jokowi juga tentu berharap gitu ya, PDI Perjuangan tidak terlalu frontal menyerang Pak Jokowi atau Prabowo Gibran, karena bagaimanapun masih membutuhkan suara PDI Perjuangan untuk memastikan Pak Jokowi soft landing di Oktober 2024. Jadi banyaknya kepentingan yang saling bertaut, saling berkait kelindan tadi, yang menurut saya membuat orang-orang yang dianggap bisa menjadi bridging, bisa menjadi jembatan, itu akan lebih ketemu untuk membaca secara lebih dingin di tengah hiruk-pikuk pertentangan antara kedua kubu. Dan Mbak Puan adalah figur yang kredibel untuk itu ya, Andrew. Satu, dia mewarisi bakat ayahnya Pak Taufik Kemas yang sangat fleksibel dan open minded untuk membuka komunikasi dengan pihak manapun. Dan itu bakat itu diwarisi betul oleh Mbak Puan. Yang kedua,
Mbak Puan juga beberapa kali melakukan otokritik tuh. Dia mengatakan perlunya rekalkulasi strategi ofensif yang dilakukan oleh koleganya di PD Perjuangan. Karena menurut pengakuan Mbak Puan, ada indikasi penurunan elektabilitas Ganjar. Jadi di antara elit PD Perjuangan memang Mbak Puan sosok yang relatif lebih dingin dalam melihat situasi yang terjadi sekarang. Baik, sekarang saya ingin ke narasumber kami berikutnya, yaitu Mas Khairul Umam. Kalau Mas Khairul, apakah mungkin punya sudut pandang yang berbeda atau mungkin jangan-jangan sama nih, apa yang dilakukan oleh Puan ini adalah sebuah bentuk injak rem. Tapi bisa juga ini selain itu merupakan bagian dari suara pribadi ataupun personalnya dari Mbak Puan. Iya Mbak Tisa, apa yang disampaikan oleh Prof. Burhan tadi, saya pikir itu terjustifikasi di beberapa hal. Karena bagaimanapun juga sejumlah elit dari internal PDIP sendiri mengkonfirmasi bahwa strategi yang dilakukan oleh PDIP dengan komunikasi antara Mbak Puan dengan sejumlah elit jajaran pemerintahan dan juga serangan-serangan yang cukup intens dan juga ketat terhadap pemerintahan sekalipun, sebenarnya itu adalah bagian dari strategi gas dan rem. Dan hal itu sebenarnya mengkonfirmasi dua hal. Pertama, bisa saja kalau misal memang itu terkoordinasi dengan baik di internal elit PDIP, maka sebenarnya itu adalah sebuah siasat berpolitik yang tentu menunjukkan kecanggihan dari strategi komunikasi politik di PDIP sendiri. Dan Mbak Puan dengan karakter fleksibilitas dan juga aspek pragmatisme di dalam konteks berkomunikasi mampu memainkan peran itu dengan baik. Tetapi kalau misal kemudian di sisi lain dilihat dengan cara yang berbeda, maka kemudian bisa saja kemudian sebenarnya ini mengindikasikan barangkali adanya fragmentasi kekuatan di internal PDIP yang kemudian ditunjukkan oleh basis perbedaan antara kubu kekuatan Mbak Puan dan juga elemen kekuatan di luar Mbak Puan yang barangkali terrepresentasikan oleh elemen-elemen yang barangkali seringkali memiliki cara pandang yang berbeda, tone argumennya juga berbeda, sudut pandang dan juga materi-materi konten serangannya juga berbeda. Dan itu terkonfirmasi dalam beberapa kali statement bagaimana ketika Gibran mencoba untuk meletakkan beban serangan dengan menyandarkan sudah curhat kepada Mbak Puan dan Mbak Puan menyambut dengan baik, kemudian serangan tentang neo-otoritarianisme tetapi kemudian ditepis oleh Mbak Puan. Nah, semua itu seolah kemudian menegaskan ada ketidaksolidan di dalam PDIP. Nah, hal ini yang tampaknya harus diantisipasi dengan baik, terutama di internal PDIP dan juga timnas dari Mas Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD. Kalau misal memang itu terjadi, tentu hal itu harus diantisipasi, terutama terkait impact-nya terhadap hasil elektabilitas di putaran pertama nanti, yaitu khususnya dari elektabilitas Ganjar Mahfud itu sendiri. Akan tetapi kalau misal memang ternyata ini adalah sesuatu yang sifatnya personal, maka personal itu sifatnya juga bisa dalam konteks isu kemanusiaan, barangkali juga menjenguk Pak Luhut, tetapi betul dan juga besar kemungkinan tentu akan mendiskusikan hal-hal yang bernuansa politik praktis, dan ini bukan pertemuan pertama. Pak Luhut dan juga Mbak Puan termasuk dua tokoh besar dalam konteks sentrum kekuasaan yang memiliki intensitas pertemuan yang sangat ketat sekali. Setidaknya saya menghitung ada sekitar 3 atau 4 pertemuan individu antara kedua tokoh ini, dan tampaknya keduanya juga mendiskusikan hal-hal yang cukup strategis di dalam konteks pemenangan dan barangkali juga agenda kepentingan dalam konteks pengamanan, agenda kepentingan ekonomi politik, termasuk barangkali hal-hal yang bersifat legal formal di dalam konteks penegakan hukum dan lain sebagainya. Nah, hal ini yang tampaknya ada sisi-sisi sensitif yang kita hanya bisa berspekulasi, tetapi bagaimanapun juga realitas politik Mbak Puan sudah mempublikasikan itu, dan itu menegaskan tadi ada semacam dua mesin yang berbeda yang keluar dari mesin besar PDIP, dan kalau misalnya ini terkoordinasi maka ini adalah sebuah siasat politik, tetapi kalau tidak terkoordinasi maka ini menegaskan ada faksionalisme di dalam kekuatan internal PDIP itu sendiri. Baik Mas Khairul Umam, Mas Guntur Romli harus menanggapi apakah benar ada fragmentasi politik, ada faksi-faksi di internal PDIP, apakah benar
PDIP tidak solid jelang kontestasi? Sesaat lagi hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita langsung ke Mas Gunrom menjawab dari analisa dari Mas Hoirul Umam, ada dugaan, ada indikasi, ada fragmentasi di internal PDIP. Apakah benar PDIP nggak solid jelang kontestasi? Mas Gunrom. Mas Guntur Romli. Halo Mas Guntur Romli. Mas Guntur Romli, kami ingin tahu Mas dari analisa dari Iya, Mas Hoirul Mbak. Umam, apakah benar ada fragmentasi? Iya, kalau Silakan Mas. begini. Jadi sebenarnya kalau sikap politik dari PDI Perjuangan itu kan udah jelas ya Mbak. Itu kan semuanya, itu kan kalau kita membaca tetap dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Tidak ada yang lain. Dengan soal pilihan sikap-sikap politik, partai politik sudah jelas. Nah, kalau kita ingin melihat membacanya Mbak Puan, kalau saya sendiri melihat kan beliau kan salah satu pimpinan tertinggi lembaga negara, yaitu sebagai Ketua DPR RI yang juga harus menjaga relasi hubungan dengan siapapun. Dan ingat bahwa Mbak Puan juga memiliki tanggung jawab soal keberlanjutan dari roda pemerintahan saat ini. Beliau sebagai Ketua DPR, ya di situ juga ada tugas-tugas DPR yang juga punya tanggung jawab untuk menjaga relasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain. Soal di internal sendiri ada soal penganggaran, soal juga pengawasan, soal penyusunan undang-undang, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Mbak Puan kalau beliau sendiri terjebak misalnya dalam dinamika politik praktis yang ada, soal pilihan presiden, soal juga dinamika hal-hal yang lain. Nah, kalau kita melihat, kalau mau melihat sikap politik partai PDI Perjuangan, ya tetaplah lihatlah kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sendiri, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau Mbak Puan, ya kita melihat beliau sebagai salah satu ketua dari pimpinan lembaga tinggi negara, sebagai ketua dari DPR RI yang memang memiliki tugas dan juga yang harus juga lebih luas ya. Dan juga pagi tadi Mas Hoirul sudah mengungkapkan bahwa ini juga soal masalah kemanusiaan, bertemu dengan Pak Luhut yang lagi sakit. Tapi intinya kalau kami sendiri di internal, tapi ya kalau mau pengamat politik mau berkomentar yang bermacam-macam ya silakan saja ya. Tapi kalau di internal di PDI Perjuangan sendiri, sikap politik partai PDI Perjuangan itu adalah di Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau terlihat memang ada seperti membingungkan, ya kalau kami sendiri sih nggak seperti itu ya. Ya itulah, lihat Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI. Begitu, Mas. Oke, nah sekarang kita ingin kembali ke Prof. Burhan. Prof. Burhan tadi memang sempat dikatakan bahwa Mbak Puan ini mewarisi sifat dari ayahnya yang menjalin silaturahmi politik yang cukup erat sekali dengan sejumlah pihak, sejumlah tokoh-tokoh. Nah, dengan hal seperti ini, apakah mungkin nanti akan bisa menjadi katakanlah suatu masukan juga bagi Bu Mega, atau jangan-jangan nanti ini bisa menjadi sebuah perpecahan antara Bu Mega dengan Mbak Puan, atau mungkin gimana Mas Burhan melihatnya ke depannya? Gini ya, PDI Perjuangan ini partai yang khas ya. Dia memiliki vote getter yang kuat. Dan selama ini vote getter yang bernama Ibu Mega tadi, itu berhasil memagari partai dari potensi fragmentasi politik yang membuat partai ini bisa pecah. Nah, sebelum Ibu Mega menjadi ketua PDI ya, kan awalnya PDI dulu sebelum jadi PDIP. Itu PDI itu partai yang paling banyak konflik. Jadi saya tidak percaya bahwa kalaupun toh ada perbedaan antara Mbak Puan dengan Ibu Mega terkait dengan strategi jelang 2024 itu akan berakhir pada perpecahan. Apalagi hubungan keduanya adalah ibu dan anak. Gitu. Dan menurut saya ini bukan hal yang baru kalau kita flashback pada pengalaman 2009. Pada 2009 ketika Ibu Mega kalah melawan Pak SBY dan Pak SBY menang 2 kali, saat itu ada indikasi yang sangat kuat dari Presiden SBY untuk mengajak PDI Perjuangan berkoalisi dalam pemerintahan. Konon kabarnya 10 menteri ditawarkan. Dan Pak Taufik Kemas itu adalah tokoh yang dianggap lebih realistis untuk menerima tawaran Pak SBY tersebut, bagian dari rekonsiliasi politik, plus saat yang sama, gitu ya, jangan lupa PDI Perjuangan saat itu berkuasa karena kalah sejak 2004 kan dalam Pilpres. Dan Pak Taufik Kemas sebelum akad koalisi disepakati antara Pak SBY dengan PDI Perjuangan itu sudah mendapatkan semacam
uang mukanya ya, tanda kesepakatannya, yaitu ditunjuknya Pak Taufik Kemas sebagai Ketua MPR. Nih. Tetapi Ibu Mega mengatakan tidak, meskipun suaminya Taufik Kemas relatif paling kuat ya mendorong rekonsiliasi melalui koalisi itu. Dan keputusan yang diambil PD Perjuangan tidak mengikuti Pak Taufik Kemas, mengikuti apa kata Ibu Mega. Jadi ketika Ibu Mega mengatakan tidak berkoalisi dengan Pak SBY, dan itulah langkah yang diambil ya sampai berakhirnya masa jabatan Pak SBY. Nah kaitannya dengan sekarang, Tisa, kalaupun toh misalnya langkah Mbak Puan itu kemudian berbeda dengan apa yang diyakini oleh ibunya, oleh Ibu Mega, keputusan akhir ada di tangan Ibu Mega, bukan di tangan Mbak Puan. Meskipun positioning Mbak Puan ini akan sangat membantu PD Perjuangan, terutama dalam situasi di mana hubungan kedua belah pihak, Istana dan PD Perjuangan makin mengeras, diperlukan sosok yang lebih fleksibel, lebih terbuka untuk membuka opsi. Karena dalam politik seringkali tidak hitam putih, ada gray area. Dan tokoh bridging seperti Mbak Puan ini sangat berguna itu. Bukan hanya buat PD Perjuangan, tapi juga buat Pak Jokowi. Karena kalau misalnya ada langkah-langkah taktis yang mungkin diperlukan dalam rangka memitigasi dampak rivalitas atau tensi yang memanas kedua belah pihak, yang bisa bicara adalah sosok-sosok yang berkepala dingin seperti Mbak Puan ini. Baru kemudian Mbak Puan menyampaikan kepada Ibu Mega atau pimpinan PD Perjuangan yang lain. Jadi sosok Mbak Puan ini menjadi sangat krusial di tengah situasi seperti sekarang, apalagi beliau juga punya posisi strategis tadi ya, Bung Guntur menyebut sebagai Ketua DPR. DPR kan mitranya pemerintah. Jadi pada titik tertentu, meskipun kata putus ada di tangan Ibu Mega, di saat-saat di mana deadlock bisa saja terjadi, perlu sosok yang bisa membuka agar potensi deadlock tidak terjadi. Dan sosok itu adalah Mbak Puan. Baik, kita ke Mas Hoirul Umam. Kalau memang analisa yang tidak seia sekata dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, seberapa besar pengaruh Puan Maharani kalau memang ini manuver pribadinya, Mas Umam? Iya, kalau dalam konteks relasi di internal PDIP, saya pikir sudah tidak ada perdebatan bahwa Bu Mega adalah sentrum kekuatan tertinggi, kekuasaan tertinggi di dalam konstitusi partai di PDIP. Dan hal itu saya pikir tidak ada yang kemudian mengganggu-gugat. Adapun kemudian potensi faksionalisme dalam konteks ini adalah pada layer di bawah Bu Mega. Sehingga kemudian Bu Mega menjadi payung besar yang kemudian per hari ini masih cukup efektif untuk meredam potensi gejolak-gejolak faksionalisme itu. Dan bisa saja hal itu barangkali bagian dari kelanjutan dari fase-fase pasca atau pra pencapresan Mas Ganjar beberapa waktu lalu, yang tampaknya juga cukup kuat muncul aspirasi di lingkaran internal PDIP untuk mengajukan Mbak Puan misalnya sebagai bagian dari kontestan yang cukup potensial di Pilpres 2024 mendatang. Tetapi kalau misal kemudian hal ini kemudian terus berlanjut, maka kemudian ada semacam kegamangan yang harus diselesaikan di internal PDIP. Dan kegamangan itu tampaknya semakin terlihat ketika statement-statement keras, munisi-munisi yang cukup keras dimunculkan oleh internal dan juga elit PDIP terhadap pemerintahan Jokowi. Tetapi pada saat yang sama, positioning per hari ini PDIP masih berada di bagian dari kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi itu sendiri. Nah, situasi ini yang tampaknya kemudian akan membuat PDIP masih terus untuk memaintain situasi yang penuh dengan ketidakpastian, dan pola yang dilakukan oleh Mbak Puan barangkali adalah bagian dari upaya untuk melakukan komunikasi sekaligus juga diplomasi dan juga negosiasi, terutama untuk mengantisipasi situasi-situasi kalau misal terjadi deadlock secara politik, terutama ketika masuk di putaran kedua yang akan menentukan betul bagaimana kemudian nasib PDIP 5 tahun mendatang. Apakah PDIP akan tetap menjadi bagian dari kekuasaan yang berjalan, the ruling power, ataukah PDIP akan kembali pada posisinya sebelumnya sebagai oposisi dari kekuasaan yang ada.
Baik, sekarang terakhir saya ingin ke Mas Guntur Romli. Mas Guntur Romli, betulkah saat ini PDIP berada dalam kegamangan dan juga masih melihat bagaimana ke depan sehingga itulah kenapa ada narasi yang berbeda yang diucapkan Ibu Mega, kemudian dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Puan, kemudian juga kenapa masih ada beberapa menteri dari PDIP yang tetap bersama dengan Joko Widodo di masa pemerintahan ini. Ada sesuatu yang gamang dan masih wait and see bagaimana nanti hasil pemilu. Mas Guntur. Enggak. Tidak ada kegamangan, tidak ada keraguan, tidak ada dualisme. Karena semua kalau bicara soal sikap politik itu pada perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Nah kalau kita melihat saat ini ada beberapa peran ya yang ditampilkan oleh beberapa tokoh dari PDI Perjuangan, itu kan memang salah satunya adalah terkait dengan fungsinya. Seperti saya sampaikan tadi, Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI yang memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk terus mengawal roda pemerintahan Pak Jokowi hingga saat ini, dan itu tidak boleh terhenti hanya gara-gara misalnya soal pilpres, soal pemilu, karena yang akan menjadi korban pertama kali adalah rakyat. Nah kemudian terkait misalnya menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi ini kan secara sistem kenegaraan kita ini kan sistem presidensial ya. Dan itu semuanya adalah hak prerogatif seorang presiden ya. Kalau ya memang ada persoalan dalam menteri-menteri itu ya kita kembalikan kepada Pak Jokowi. Tapi kita tidak mau bahwa dalam 2 periode pemerintahan Pak Jokowi ini pada 9 tahun ini bagaimanapun pemerintahan Pak Jokowi tetap bisa dilihat sebagai pemerintahan PDI Perjuangan. Kesuksesan Joko Widodo juga adalah kesuksesan dari kabinet-kabinet dari menteri-menteri yang ada di PDI Perjuangan. Karena itu ya kita tidak mau misalnya melakukan tindakan-tindakan secara radikal, kemudian juga tidak mau misalnya nanti dianggap terlalu konfrontatif kepada Pak Jokowi, karena kita maunya ya proporsional saja. Kalau memang ada yang harus kita kritik ya kita kritik, yang harus kita bela ya kita bela. Baik, Mas Kemudian Guntur terakhir, Mas Guntur maaf terakhir saya potong. Ya, kita perbaiki. Mas Guntur, untuk setiap langkah politik yang diambil oleh anak Ibu Megawati Soekarno Putri, baik itu Mbak Puan ataupun juga Prananda, apakah ini harus benar-benar membutuhkan restu dari Ibu Mega? Ya semuanya itu kan pembicaraan antar mereka ada Mbak. Jadi apapun ya tindakan-tindakan politik itu kan semuanya sudah menjadi hal-hal yang bisa dibicarakan, dan tapi ya sekali lagi ketika dalam soal pengambilan keputusan ya tetap kepada Ibu Mega Pak. Ya kalau kita ngeliat lah kayak seperti kemarin itu kan soal pilihan siapa akan menjadi capres yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan, kan kita melihat bagaimana sebelumnya ada dinamika, sebelumnya ada kubu-kubuan, tapi setelah ada keputusan dari Ibu Ketua Umum ya semuanya ikut dalam barisan tersebut. Jadi tidak ada yang namanya kegamangan, keraguan atau adanya dualisme atau apapun, karena kita ngelihat perlu lihatlah dari perannya masing-masing. Ya, begitu, Mbak. Baik, Mas Guntur Romli, Prof. Burhan dan juga Mas Horul Umam, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang.